Jadi filmnya dimulai dari seorang bapak yang berusaha jadi ayah yang baik dengan ngasih kado buat anaknya. Harusnya si bocil ini excited ya kan, tapi pas ia buka kadonya, mukanya malah kelihatan kusut pak. Dan mau tahu kenapa? Soalnya kadonya sama persis kayak yang dikasih bapaknya tahun lalu. Ngasih kado yang sama persis 2 kali berturut-turut tanpa sadar, fix Anda tidak peka sebagai ayah. Bapaknya lalu nanya dia sebenarnya mau apa. Si bocil bilang kalau ia tuh mau ke kota Busan untuk menemui ibunya. Si bapak awalnya nolak, tapi setelah dipikir-pikir ia akhirnya luluh dan mau nemenin anaknya pergi. Pas mereka udah nyampe kereta, udah duduk rapi, petugas di luar yang lagi jaga-jaga gak sadar kalau ada cewek random nyelonong masuk ke kereta, pak. Si cewek ini megangin kakinya sambil kejang-kejang tantrum tipis gitu. Terus petugas di luar malah ngasih kode ke temennya buat tutup pintu kereta dan jalan. Si petugas sempat nengok dan dia ngeliat lah rombongan orang yang lagi lari dari sesuatu. Dan pas kamera pindah ke si bocil, dia ngeliat dari jendela jika ada orang yang diterjang gitu loh. Ia pun mau ngasih tahu bapaknya, tapi bapaknya malah ngorok asik tidur, pak. Di gerbong lain ada petugas yang ngetok pintu toilet, di mana ada bapak-bapak yang kelihatan sakau nyempil di sana sambil berbisik-bisik gak jelas gitu loh. Terus ia bilang semuanya udah mati. Jujur ya, jujur mending Anda pergi gitu loh dari sini karena ya bikin bingung semua orang. Terus kamera nampilin lah si cewek tadi yang jalan sambil kejang-kejang, pak. Lalu datanglah mbak petugas nyamperin, ngelihat si cewek ini tergeletak sambil kejang-kejang, pak. Dan si petugas terus memanggil bantuan lewat walkie-talkie. Dan pas dia memanggil bantuan itu, si cewek yang kejang ini mulai berdiri pelan-pelan, pak. BTW pose semacam apa ini gitu loh, elastis banget badan. Terus mata si cewek ini ngelirik tajam penuh rasa lapar, kelaparan gitu loh. Dimana si mbak petugas ini berakhir ditunggangin dan digigit dari belakang, pak, oleh si wanita ini gitu loh. Dan yang bikin gua gedeg, penumpang yang lain itu cuma ngeliatin doang gitu. Minimal bantulah, karena mereka ini literally cuma melotot doang ngeliatin. Gak ada inisiatif buat narik itu zombie gitu. Hingga pas ada penumpang lain yang ikut digigit, barulah mereka ikut heboh gitu. Kenapa gak dari tadi? Nah, seiring banyaknya orang yang tergigit dan berubah, membuat kepanikan berantai di gerbong itu. Orang-orang di gerbong sebelah pun langsung lari terbirit-birit. Dan jujur gua kasihan sama emas-emas petugas yang satu ini. Dia itu udah effort berusaha nyuruh penumpang lain buat pindah dan ngejauh, tapi orang-orang di sana malah diem. Anjir. Sampai akhirnya si emas petugas ini pun ikut tergigit gara-gara mereka. Dan realita emang Anda itu nggak bisa menyelamatkan semua orang. Sehabis digigit, si emas ini berdiri, matanya melotot ke arah si bapak. Dan kita sebut saja si bapak ini Bapak Wo, tapi bukan Wowo. Si Pak Wo pun langsung merangkul anaknya buat lari dari situ. Tetapi pas kamera ngezoom keluar, kelihatan rombongan zombie udah makin membeludak, pak. Dan lihat ini gitu loh, ngeri banget jujur. Sementara seorang pria, kita sebut saja Pak Sang, lagi ngobrol sama istrinya yang lagi hamil. Di depan mereka ada zombie yang lagi menggigit cewek lain. Terus si istri ini malah bilang, kamu tolol ya, cepat bantuin dia. Si bro ini dalam hati berkata, lah mending gua nyelamatin elu dulu, gua juga kagak kenal sama itu cewek. Tetapi ya pada akhirnya si suami ini nahan itu zombie dan berhasil ngunci zombie itu di toilet. Dengan rombongan zombie yang makin membeludak ke gerbong terakhir tempat orang-orang ngumpul, mereka pada teriak-teriak nyuruh Pak Wo untuk nutup pintu. Dan akhirnya ditutuplah pintu itu. Tetapi si Pak Sang dan istrinya juga berhasil masuk dan nutup pintu itu pas banget di detik-detik terakhir. Terus mereka nutupin kaca itu pakai koran, dimana ini ide yang sangat bagus karena zombie-zombinya itu bisa nyerang kalau ngelihat targetnya. Terus Pak Wo dapat telepon lah dari ibunya. Pas lagi teleponan si ibunya bilang ia tuh sayang banget sama si Pak Wo ini dan juga cucunya. Dan secara perlahan si ibu pun berubah menjadi zombie, pak, di dalam telepon itu. Jujur di momen ini sangat sedih, Blay. Dan teleponnya mati dengan si Pak Wo yang cuma bisa melamun, tidak menyangka. Keretanya pun mulai melambat. Terus ada orang-orang random ngetok jendela sambil teriak, buka pintunya. Tetapi mereka malah langsung dimangsa oleh zombie lain. Semua
orang di dalam kereta mulai ngeliat berita dan rekaman video tentang kejadian di luar sana. Kelihatan zombie-zombie pada berjatuhan dari langit terus ngejar orang-orang. Tapi di sini kameramennya malah nolak buat lari, Pak. Dimana kameramennya lebih baik mokat daripada tidak dapat konten gitu loh. Nah, setelah semua barikade atau penutupan pintu beres, orang-orang pindahlah ke gerbong selanjutnya. 양보 말이야. 이제 대전역에 대전역까지만. 네. 윤상아, 이거 줄까? 이름이 만져봐. 이거 아주 Dan pas kereta nyampe di stasiun berikutnya, di sini kelihatan sepi banget, Pak. Dan ini itu adalah tanda jika ada yang tidak beres. Pas kereta berhenti dan semua orang turun, seorang CEO tua nyamperin mas-mas kondektur atau masinis lah. Dimana ia bilang, lu kagak bisa berhenti di sini. Kita itu harus pergi ke Busan. Tapi si masinis bilang, nggak dulu lah kita ajak penumpang lain gitu loh. Ya kali gua ninggalin yang lain. Semua orang mulai jalan keluar stasiun dan di sana kagak ada penampakan manusia satupun, Pak. Hingga pas mereka turun tangga, ternyata zombie-zombie sudah pada stay di sana gitu loh, sudah camping lah. Dan para zombie yang menyadari mulai putar balik dan langsung mengejar mereka, membuat semuanya panik dan langsung balik lari maraton, Pak, ke kereta. Ada satu zombie yang mau menggabruk si bocil, tetapi langsung digedik samping oleh bapak sang ini. Mereka membawa si bocil lari terus berhasil nutup pintu tepat waktu. Kamera pindahlah ke circle yang mau masuk ke kereta, tetapi mereka lupa kalau di dalam kereta itu juga ada zombie, Pak. Dimana mereka asal buka pintu dan langsung digigit. Gimana bisa lu gak ngeliat di dalam jendela itu di dalam kereta itu ada zombie, bro, dan lu langsung buka? Bego apa gimana? Pas orang-orang pada desak-desakan masuk kereta, lihat apa yang terjadi. Zombinya mulai nerobos jebolin kaca, Pak, berjatuhan dari atas. Dan ini beneran sangat menegangkan gitu loh. Dimana ada satu zombie pincang ngejar si ibu hamil, si nenek-nenek dan si bocil. Dan ya ini sangat-sangat menegangkan jujur. Si Cio tua ngomong langsung lewat intercom ke si masinis buat langsung jalan dan ninggalin stasiun. Kamera pun pindah ke cowok-cowok yang masih nahan pintu di sana, bro. Walaupun udah berhasil ngunci pintunya, zombinya malah mencahin kaca. Mereka pun mulai lari dan sadar keretanya udah mulai jalan ninggalin mereka. Pas nyampe di lantai bawah, dua orang ini langsung digabruk, diterjang oleh para zombie, Blay. Tapi tiga orang ini lari dan berhasil lompat masuk kereta tepat waktu, Pak. Sehabis itu mereka lanjutlah perjalanan ke Busan. Kamera pindahlah ke rombongan yang satu lagi. Si mbak hamil niatnya mau nelpon, tapi ditahan sama si bapak ini. Dimana pas mereka nengok, ya banyak sekali zombie, bro. Dan bagaimana bisa mbak ini nggak sadar gitu loh kalau para zombie ini udah dari tadi stay di sana. Mereka semua pun berjalan pelan-pelan lah ke arah toilet untuk bersembunyi. Tapi pas satu persatu masuk, ada satu zombie yang ngenotis ngelihat si mbak ini dan mencoba menerobos masuk. Sementara rombongan cowok-cowok yang ada di gerbong lain, si pasang mendapat telepon dari istrinya yang teriak-teriak minta tolong. Dimana istrinya ini berada di gerbong 13 sementara mereka berada di gerbong 9. Bayangkan seberapa jauh dan seberapa banyak zombie yang harus mereka lewati buat sampai ke sana. Tapi atas wujud kepedulian dan rasa sayang, mereka mulai melakukan persiapan. Dan gue sempat hopeless lah mereka ini bakal agak sangat kewalahan. Tapi ternyata mereka bertindak gila di sini. Dimana circle ini mulailah menghantam para zombie, patah-patahin leher zombie. Bahkan bro ini dengan sangat gagahnya menguppercut zombie, Pak. Sampai zombinya itu terangkat ke atas gitu. Fix bro ini terlalu sigma gitu loh, karena punya kekuatan superhuman, Pak. Sehabis itu mereka berhasil nembus ke gerbong sebelah. Tapi si bro ini mendadak berhenti pas sadar kalau zombie-zombinya ini adalah circle-nya di tim bisbolnya. Tapi tidak dengan bro ini, dimana ia kagak pakai lama langsung mengsikat circle zombie itu. Tetapi pas keretanya masuk terowongan gelap, zombie-zombie itu langsung berhenti seketika di tempat gara-gara kagak bisa ngelihat apa-apa. Dan mereka memanfaatkan kesempatan itu buat lewatin para zombie. Mereka mulailah nembus gerbong-gerbong berikutnya dengan gampang banget. 핸드폰 좀 줘봐요. Dimana saat kereta masuk terowongan, mereka tinggal taruh HP di lantai terus ditelepon, sehingga zombie-zombie itu langsung kumpul ke arah suara HP. 내 덕분에 네 딸내미 그 벨소리 어떻게 받고 우리가 10kg
Dan pas nyampe di gerbong tempat si wanita hamil dan circle-nya, mereka perlahan merayap di atas rak bagasi terus ngelemparlah tas itu ke arah berlawanan agar zombinya ngejar suara tas. Dan walaupun semuanya hampir berhasil, pasti ada saja kebodohan, Pak, karena si bapak ini jatuh gitu loh. Dan pas mau berhenti berdiri, cahayanya lampunya menyala lagi dan mereka langsung bersembunyi. Si Pawo lalu ngasih kode pakai jari 1, 2, 3 lari. Tetapi baru juga hitungan kedua, si bapak ini malah nginjak kaleng bekas, Pak. What the hell? Gitu loh, greget jujur. Mereka langsung lari terbirit-birit menuju gerbong terakhir, tapi pintunya dikunci rapat. Dan mau tahu kenapa? Gara-gara orang-orang di dalam ngebarikade atau memblokir pintunya, Pak. Padahal si Tete yang ada di dalam ini udah bilang kalau temen-temennya lagi di perjalanan ke sana, tetapi mereka bebal dan tidak mau denger. Dan si bapak CEO sialan ini malah bilang, gimana kalau teman-teman lu udah pada terinfeksi? Gila, zombie yang terinfeksi aja kagak bisa buka pintu gitu loh. Dan lu berpikir mereka bisa ngetik SMS? Dan gua jujur emosi kepada si bedebah tua ini. Dan sejauh yang kita tahu, yang kita lihat ya, zombie-zombie ini bahkan kagak bisa ngomong. Sementara circle ini teriak-teriak setengah mati gitu loh, nyuruh buka pintu, tetapi lu tetap gak mau bukain. Dan mereka bahkan membungkam si Teteh ini rapat-rapat cuma gara-gara temennya ada di balik pintu itu, bro. Dan pada akhirnya mereka pun berhasil dengan paksa memecahkan kaca pintu itu. Tetapi si bedebah ini masih berusaha nahan pintu itu, Pak. Dan lu gak bisa ngelihat sendiri mereka itu kagak terinfeksi. Dan saking emosinya gua sampai lupa, bro, kalau Bro Sigma ini gitu loh sayangnya terkena gigitan, Pak. Dimana ia pun mengorbankan diri lah sambil bilang kepada si Pawo, bro titip istri gua ya, kalau mau nikahin lah gitu. Yang penting calon anak gua aman. Tetapi Bro Sigma ini menahan mereka semua pakai badannya sampai akhirnya pintunya berhasil dibuka. Tetapi entah kenapa si nenek ini malah bilang, "Dah lah males gue pasrah, stay aja di sini." Jujur nek, padahal pintunya ini masih kebuka gitu loh dan masih ada waktu buat nenek masuk dan aman. Tetapi sudahlah. Dan jujur ini momen yang gua tunggu-tunggu dari tadi gitu loh. Dimana si Pawo yang sudah masuk langsung menampol, menghancur si bedebah tua ini, si bedebah sialan ini. Walaupun udah dikasih paham lewat pukulan, bedebah tua ini masih saja bebal dan gak kapok gitu loh. Dimana ia berdiri terus menuduh mereka jika mereka itu sudah terinfeksi. Udah gila. Karena matanya yang sudah berbeda. Gila. Ada gila-gilanya nih orang tua. Mata zombie itu warna putih dan mata si Pawo ini warna hitam. Buta apa gimana? Bedebah tua. Dan orang-orang di gerbong itu pada kayak domba penurut aja gitu loh, yang nurutin kata si bedebah ini. Anjir, sebel. Rombongan Pawo pun diusir, Pak, dan mereka disuruh pergi ke gerbong lain. Dan mereka pun pindahlah ke gerbong penyangga. Dan di sini gua malah seneng, bro, karena ya circle bedebah itu kemungkinan akan mendapatkan karma secepat-cepatnya. Dan benar saja gitu loh, dimana si nenek yang udah gedeg dengan circle yang ada di sana itu nekat membuka pintu tempat para zombie berada. Yang alhasil mereka pun semua disergap oleh para zombie. Mampus. 아빠 엄마한테 꼭 데려다. 정말 무서웠어요. 노래. Nah setelah beberapa saat keretanya berhenti, bukan karena udah nyampe dengan selamat, tetapi gara-gara relnya tertutup puing-puing, Pak. Dan pas masinis ngasih pengumuman kalau kereta mereka nggak bisa jalan lagi, kamera ngezoom lah ke toilet. Dan si bedebah tua ini ternyata masih hidup, Pak. Nah sehabis pengumuman semua orang keluarlah dari kereta. Dan pas si petugas ini buka pintu, si bedebah ini langsung mendorong dia alias dikorbankan kepada para zombie agar ia bisa kabur. Udah gila. Dan pas masinis kereta sebelah lagi nyiapin kereta baru, dia ngeliat ada kereta lain yang terbakar meluncur ke arah mereka, Pak. Dan kereta terbakar itu nabrak kereta mereka sampai terbalik dan menimpa orang-orang dan semua yang ada di dalamnya lah.
Dan pas si Pawo dan anaknya berusaha keluar dari runtuhan itu, si berdebah tua ini muncul lagi dan entah dari mana. Di mana ia langsung mendorong si teteh SMA ke arah zombie yang ngejar dia. Dan sayangnya si teteh SMA juga tergigit, Pak. Dia pun tak lama berubah menjadi zombie di pelukan cowoknya yang juga ya pasrah aja, dan si cowok ini lebih kebucin sih. Mending mokat bareng lah daripada ditinggalin bebek. Sementara Pawo, anaknya dan si wanita hamil berlari ke arah kereta yang baru. Di sisi lain si masinisnya yang baik hati malah turun, Pak, buat ngebantu si berdebah tua ini yang lari pincang gitu. Tetapi berdebah ini malah narik turun si masinis sampai masinisnya yang justru dikorbankan lagi dan digigit oleh para zombie. Padahal si masinisnya berniat baik mau ngebantu, tetapi yang namanya berdebah mah ya emang susah dikasih kebaikan anjir. Scene berpindah ke si Pawo, anaknya dan si ibu hamil yang mereka tuh lari dari kejaran rombongan zombie yang terus mengejar mereka. Dan mereka pun berhasil lah naik pada kereta itu, tetapi ya zombie itu tetap pada nyangkut dan tetap nempel di belakang kereta. Si Pawo pun berhasil lah nendangin zombie itu sampai lepas. Dan gua kira ini penderitaan udah berakhir, Pak, tetapi ternyata belum selesai karena berdebah tua ini ternyata berhasil naik duluan ke kereta dan dia ternyata sudah terinfeksi dan entah bagaimana dia bisa membuka pintu. Dan gua rasa dia itu belum sepenuhnya berubah, bro. Dia itu kayak masih punya sedikit kesadaran lah karena masih bisa ngomong. Dan gua gak bahas panjang lebar lagi ya, karena pada akhirnya si berdebah tua ini berhasil dilempar oleh Pak Wo. Namun sayangnya si Pawo ini juga tergigit, Pak. Terinfeksi dan berubah menjadi zombie. Membuat hati anaknya hancur, Pak. Ya kehilangan ayah gitu loh, gimana nggak sedih, Blay. Dan si bapak pun menjatuhkan dirinya sebelum ia benar-benar berubah menjadi zombie. Singkat waktu, si wanita hamil dan si bocah pun berhasil selamat, Pak, dan menuju ke Busan lewat terowongan gitu. Dan ya film pun tamat ya, dan menurut gua ya film ini tuh cukup sangat engaging ya, sangat menarik walaupun di awal itu pace dari film ini sangat slow ya, sangat membangun ritmenya itu sangat slow, tetapi ya emang seru lah. Udah lama-kelamaan emang menuju sangat tegang dan seru, walaupun ya yang bikin gedeg ya orang tua ini gitu. Tapi ya itulah overall ya, semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk subscribe ataupun like video ini ya. See you on the next video.